ternyata dapat sorotan dan komentar mengejutkan dari pembalap legendaris dunia Valentino Rossi. Di luar dugaan, benar-benar sampai bilang begini di hadapan media. Semua auto terkejut pol dengarnya. Di sisi lain, Hakim Danish ngamok-ngamok gak jelas usai hanya finish di posisi 12, padahal start di posisi 3. Sampai bahkan senggol-senggol nama Veda. Wah, benarkah? Tonton videonya hingga selesai ya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Akhir pekan balapan di sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu 12 Juli sore WIB, tidak hanya menyajikan drama tikungan tajam dan persaingan sengit di lintasan kelas Moto3 2026. Lebih dari itu, seri ini melahirkan sebuah pengakuan megah sekaligus kegemperan di pedok. Setelah sang maestro balap motor dunia, Valentino Rossi secara mengejutkan memberikan perhatian khusus. The Doctor yang memantau ketat jalannya balapan resmi ini langsung angkat bicara mengenai hasil yang diraih oleh rider muda potensial asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Memulai jalannya balapan dari posisi yang kurang menguntungkan, yakni starting grid ke-13, Veda Ega Pratama yang bernaung di bawah bendera Honda Tim Asia, sukses mempertontonkan aksi comeback yang penuh dengan sisa-sisa drama mendebarkan hingga lap terakhir. Pemuda asal Gunung Kidul ini berhasil merangsak naik melewati kepungan para pembalap Eropa dan finish di posisi ke-8 dalam balapan resmi Moto3 Jerman 2026. Hasil ini pun langsung memicu reaksi keras dari Valentino Rossi. Sang legenda hidup nomor 46 itu melayangkan sindiran menohok dan pedas yang menusuk langsung ke jantung manajemen raksasa Jepang, Honda HRC, yang dinilainya bebal, keras kepala, dan gagal total menyediakan motor kompetitif untuk bersaing dengan dominasi KTM maupun armada CFM Moto Aspar Team. Bagi seorang pembalap rookie di kelas Moto3, mendapatkan sorotan langsung dari seorang juara dunia 9 kali adalah sebuah pengakuan kasta tertinggi. Apa yang ditunjukkan Veda di lintasan Sachsenring yang teknis, sempit, dan menguras fisik benar-benar memaksa Rossi untuk membuka suara di depan para jurnalis internasional. Menembus posisi ke-8 di Sachsenring dari urutan ke-13 dengan paket motor yang ia miliki sekarang adalah sebuah keajaiban kecil. Anak ini memiliki insting bertarung yang sangat langka dan mentalitas baja yang tidak goyah bahkan ketika dilempar ke posisi belakang. Rossi menambahkan bahwa sirkuit seperti Sachsenring membutuhkan kelincahan syasi dan akselerasi keluar tikungan yang instan. Fakta bahwa Veda mampu melakukan manuver-manuver krusial, terutama di lap-lap akhir, untuk merebut kembali posisi ke-8, membuktikan bahwa sang pembalap memiliki kapasitas di atas rata-rata untuk menutupi kelemahan mekanis fatal yang dialami motornya. Jalannya balapan Moto3 Jerman kali ini memang berjalan sangat cepat dan penuh tekanan sejak lampu start padam. Di barisan depan, Brian Uriarte langsung melesat memimpin balapan, dibuntuti ketat oleh Marco Morelli dan Alvaro Carpe di posisi 3 besar. Sementara itu, nasib kurang beruntung sempat menimpa Veda Ega Pratama. Start dari posisi ke-13, posisinya justru melorot ke urutan 14. Namun, disinilah mental juara Veda berbicara. Pada lap terakhir, di tengah kepungan motor-motor yang secara mekanis lebih superior, Veda melakukan aksi nekat nan taktis. Secara luar biasa, ia membalikan keadaan di tikungan-tikungan akhir untuk finish di posisi ke-8, sementara Danish terlempar ke posisi 12. Balapan dramatis ini akhirnya dimenangi oleh Uriarte yang menang tipis atas Maximo Quiles dari CFM Moto Aspar. Di balik pujian hangatnya terhadap performa heroik Veda Ega Pratama, Rossi langsung mengubah nadanya menjadi sangat sinis ketika menyoroti performa motor NSF 250RW milik Honda HRC. Rossi yang dalam sejarah karirnya memiliki hubungan penuh dinamika asam garam dengan pabrikan berlogo sayap tunggal tersebut, melayangkan kritik tajam tanpa ampun. Rossi menyebut Honda sebagai pabrikan yang bebal dan keras kepala karena menutup mata terhadap ketertinggalan teknologi motor Moto3 mereka yang kini kerap dijuluki pengamat sebagai motor bapuk. Kita harus melihat kenyataan di lapangan. Mengapa pembalap bertalenta luar biasa seperti Veda harus merosot ke posisi 12 di 3 lap terakhir sebelum harus bertaruh nyawa di lap terakhir hanya untuk finish ke-8? Semprot Rossi. Itu karena motornya tidak punya tenaga.
Honda HRC sangat bebal. Mereka terlalu angkuh dengan regulasi dan konsep lama mereka sendiri. Motor mereka lambat di lintasan lurus dan payah saat berakselerasi keluar dari tikungan lambat Sachsenring. Rossi menilai jika bukan karena bakat murni dan determinasi gila dari pembalapnya seperti yang ditunjukkan Veda hari ini, motor Honda sudah dipastikan terkubur di papan bawah, tidak mampu bersaing dengan dominasi pabrikan Eropa. Kritik pedas yang dilayangkan The Doctor memang berbasis data real di lintasan. Hasil balapan Jerman menunjukkan bagaimana dominasi total KTM dan tim CFM Moto Aspar yang digawangi oleh Maximo Quiles menciptakan standar baru di kelas Moto3. Paket motor CFM Moto Aspar terbukti memiliki kestabilan aerodinamika yang luar biasa dan chassis yang sangat adaptif dengan gaya balap modern, membuat mereka bisa konsisten bertarung memperebutkan podium juara bersama Brian Uriarte. Sangat kontras dengan apa yang terjadi di garasi Honda Tim Asia. Ketika pabrikan lain terus berinovasi membawa pembaharuan mesin demi mesin di setiap seri, HRC dinilai lamban dan defensif. Mereka seolah-olah mengandalkan keajaiban dari insting pembalap muda Asia untuk menyelamatkan muka dan reputasi besar pabrikan di kancah internasional. KTM melakukan pekerjaan hebat, CFM Moto bersama skuad Aspar berkembang luar biasa cepat. Sedangkan Honda, mereka keras kepala berbalap dengan motor bapuk yang tidak punya kecepatan. Mengirim pembalap muda bertalenta luar biasa seperti Veda ke lintasan dengan motor seperti itu, sama saja dengan meminta seorang kesatria bertarung menggunakan pedang tumpul di era modern. Sungguh sia-sia jika talenta sebesar itu harus dihambat oleh kebebalan sebuah pabrikan. Sindir Rossi. Komentar pedas dan sorotan tajam dari seorang Wak Rossi ini menjadi tamparan keras sekaligus lampu kuning yang berkelip terang di markas besar Honda HRC. Aksi heroik Veda Ega Pratama yang berhasil bangkit dari posisi ke-14 hingga mengunci posisi ke-8 di lap terakhir Sachsenring adalah bukti bahwa masa depan balap Indonesia berada di tangan yang tepat. Namun, talenta emas tidak akan bertahan lama jika terus dipaksa mengalah pada keterbatasan mesin yang tidak kompetitif. Jika Honda HRC tetap mempertahankan sikap egois dan enggan melakukan revolusi total pada motor mereka, bukan tidak mungkin talenta-talenta luar biasa seperti Veda Ega Pratama akan mulai dilirik oleh tim-tim elit bertenaga KTM atau CFM Moto Aspar di musim-musim mendatang. Untuk saat ini, publik Indonesia layak menepuk dada dengan bangga menyaksikan Veda menaklukkan kebebalan mekanis demi berkibarnya merah putih di 10 besar dunia. Sementara itu di sisi lain, atmosfer sebaliknya justru meledak di area pedok pembalap muda Malaysia Hakim Danish. Balapan resmi Moto3 Jerman 2026 menyisakan kekecewaan mendalam bagi Danish yang berujung pada aksi luapan emosi tak terkontrol pasca balapan. Memulai balapan dari posisi yang sangat menguntungkan, yakni starting grid ketiga di barisan depan atau front row, Danish digadang-gadang bakal naik podium bersama Brian Uriarte dan Maximo Quiles. Namun, kenyataan di lintasan justru berbanding terbalik. Pembalap asal Malaysia itu melorot drastis dan hanya mampu menyentuh garis finish di posisi ke-12. Kekecewaan ini rupanya membuat mental sang pembalap goyah. Usai balapan, Danish tertangkap kamera meluapkan kekesalannya dengan ngamuk-ngamuk gak jelas, bahkan sampai membawa-bawa dan menyenggol nama Veda Ega Pratama yang sukses mempercundanginya di lap terakhir. Performa motor yang kehilangan cengkraman ban belakang menjadi sasaran kemarahan pertamanya. Namun tidak berhenti di situ. Saat diwawancarai oleh media pasca balapan, Danish justru melayangkan komentar kontroversial yang menyenggol rival ketatnya dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Ini balapan yang aneh dan tidak adil. Saya start dari barisan depan dan kehilangan segalanya karena masalah teknis, getus Hakim Danish. Lalu Anda lihat para pembalap di belakang, seperti Veda, dia hanya beruntung memanfaatkan kecelakaan pembalap lain. Di beberapa lap dia menahan jalur balap saya dengan cara yang agresif. Komentar Danish yang terkesan menyalahkan gaya balap Veda dan mengaitkan hasil tersebut dengan faktor keberuntungan langsung memicu reaksi keras dari para pengamat balap di pedok. Banyak yang menilai Danish hanya mencari kambing hitam atas kegagalannya sendiri dalam menjaga konsistensi posisi dari front row. Di Moto3, jika Anda start dari posisi ketiga dan finish di posisi ke-12, masalah utamanya ada pada manajemen balap Anda, bukan pada pembalap lain yang merangkak naik dari posisi 14. Persaingan panas antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish dipastikan akan semakin membara di seri-seri berikutnya. Aksi senggol nama di luar lintasan ini menjadi bumbu penyedap bahwa rivalitas talenta muda Asia Tenggara di panggung dunia kini sudah memasuki level psikologis yang sangat intens. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax,
Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Veda Ega Pratama kembali membuktikan bahwa dirinya bukan pembalap yang mudah menyerah. Setelah sempat mengalami kesulitan pada sesi latihan pertama, rider muda kebanggaan Indonesia itu mampu bangkit dengan luar biasa dan menutup hari sebagai pembalap tercepat dalam sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring, Jumat, 10 Juli 2026. Penampilan tersebut menjadi salah satu sorotan utama pada hari pertama akhir pekan Moto3 Jerman. Pasalnya, Veda mampu membalikan keadaan hanya dalam hitungan beberapa jam. Dari yang semula berada di papan bawah, ia berubah menjadi pembalap tercepat yang mengungguli para rivalnya di lintasan. Hasil ini tentu menjadi sinyal positif bagi Honda Team Asia menjelang sesi kualifikasi dan balapan utama. Apalagi, Sachsenring bukanlah sirkuit yang mudah untuk ditaklukkan. Karakter lintasannya yang sempit, penuh tikungan dan memiliki banyak perubahan elevasi, menuntut pembalap untuk menemukan setelan motor yang tepat, sekaligus membangun rasa percaya diri sejak awal. Di tengah tantangan tersebut, Veda justru berhasil menunjukkan kemampuan adaptasinya yang semakin matang. Bangkit setelah kesulitan di FP1. Awal perjalanan Veda pada Moto3 Jerman sebenarnya tidak berjalan mulus. Saat mengikuti sesi latihan bebas pertama atau FP1, pembalap Honda Team Asia itu mengalami cukup banyak kendala. Kondisi lintasan Sachsenring yang masih licin membuat dirinya kesulitan menemukan ritme terbaik. Grip ban yang belum maksimal membuat Veda tidak bisa mengeluarkan seluruh potensi motor Honda NSF 250 RW yang dikendarainya. Akibatnya, pembalap usia 17 tahun itu harus mengakhiri FP1 di posisi ke-23 atau kedua dari bawah. Catatan waktunya terpaut sekitar 1,4 detik dari pembalap tercepat pada sesi pagi, Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo. Hasil tersebut tentu belum mencerminkan kemampuan sebenarnya yang dimiliki Veda. Namun, baik Veda maupun seluruh kru Honda Team Asia memilih untuk tidak panik. Mereka segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa motor dan kondisi lintasan. Berbagai penyesuaian dilakukan sebelum memasuki sesi praktis atau prakualifikasi pada sore hari. Keputusan itu ternyata menjadi titik balik yang sangat penting. Melonjak menjadi yang tercepat. Setelah melakukan sejumlah perubahan pada setelan motor, Veda kembali turun ke lintasan dengan rasa percaya diri yang jauh lebih tinggi. Perubahan kondisi trek yang mulai membaik juga membantu pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut menemukan ritme balapnya. Hasilnya benar-benar luar biasa. Veda mampu mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 25,848 detik. Catatan tersebut mengantarkannya ke posisi pertama dalam sesi praktis Moto3 Jerman 2026. Peningkatan performa itu terasa sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan FP1, Veda berhasil memangkas waktu sekitar 1,8 detik. Lompatan performa sebesar itu menjadi bukti bahwa kerja keras pembalap dan tim membuahkan hasil yang sangat positif. Tidak hanya sekedar memperbaiki posisi, Veda bahkan berhasil menjadi yang tercepat di antara seluruh peserta. Sebuah pencapaian yang membuat banyak penggemar Indonesia semakin optimis menatap kelanjutan akhir pekan Moto3 Jerman 2026. Jadi andalan Honda Team Asia. Penampilan impresif Veda terasa semakin istimewa karena pada seri Jerman kali ini, ia menjadi satu-satunya wakil Honda Team Asia di lintasan. Rekan setimnya Zen Mitani harus absen setelah mengalami cedera yang mengharuskannya menjalani operasi. Situasi tersebut membuat seluruh harapan tim praktis bertumpu pada pundak pembalap Indonesia tersebut. Namun demikian, Veda mampu menjawab kepercayaan itu dengan performa yang sangat meyakinkan. Keberhasilannya memimpin sesi praktis sekaligus memberikan suntikan moral besar bagi seluruh anggota Honda Team Asia. Hiroshi Aoyama puji perkembangan Veda. Manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama mengaku puas melihat perkembangan yang diperlihatkan Veda sepanjang hari pertama di Sachsenring. Menurut mantan pembalap MotoGP asal Jepang tersebut, kondisi lintasan yang licin menjadi tantangan bagi seluruh pembalap. Namun Veda mampu beradaptasi dengan sangat baik setelah tim melakukan beberapa perubahan pada motornya.
Hari ini merupakan hari pertama yang positif di Sachsenring. Kondisi cuaca cukup baik meskipun lintasan cukup licin, terutama selama sesi pagi, kata Aoyama dalam rilis. Aoyama kemudian menjelaskan bahwa pada awalnya Veda memang belum sepenuhnya nyaman dengan motornya. Veda mengalami sedikit kesulitan di FP1 karena ia belum sepenuhnya nyaman dengan sensasi motor Hondanya. Namun kerjasama yang solid antara pembalap dan para teknisi Honda Team Asia akhirnya menghasilkan perkembangan yang sangat signifikan. Kami melakukan beberapa penyesuaian sebelum sesi sore, dan seiring dengan perubahan kondisi lintasan, segalanya berjalan ke arah yang positif. Perubahan tersebut langsung dirasakan Veda. Ketika kembali turun ke lintasan, kepercayaan dirinya meningkat. Ia mampu mengendarai motor dengan lebih agresif sekaligus lebih presisi. Dia langsung merasa lebih percaya diri dan mampu memacu motornya jauh lebih keras, ujarnya. Hasil positif tapi belum boleh berpuas diri. Meski bangga melihat pembalapnya berada di posisi pertama, Aoyama mengingatkan bahwa perjuangan sesungguhnya masih panjang. Menurutnya, hasil praktis memang memberikan modal kepercayaan diri, namun posisi tersebut belum menjamin apapun karena sesi kualifikasi dan balapan menunggu, serta mengingatkan bahwa seluruh pembalap pasti akan meningkatkan performanya pada hari berikutnya. Tentu saja kami senang, tapi kami harus tetap fokus. Hari ini baru hari Jumat dan semua orang pasti akan meningkat besok kualifikasi. Ia pun menegaskan bahwa pekerjaan Honda Team Asia belum selesai. Masih ada beberapa detail yang harus diperbaiki agar Veda mampu mempertahankan daya saingnya pada sesi berikutnya. Tugas kami adalah terus bekerja, mencari beberapa per 10 detik lagi dan terus memacu motor. Mari kita lihat apa yang bisa kami raih di sesi kualifikasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Honda Team Asia ingin terus meningkatkan performa, meski sudah berada di posisi teratas. Di sisi lain, Veda Ega Pratama juga tidak ingin terlena dengan hasil yang diraihnya. Meski berhasil menjadi pembalap tercepat, ia menyadari bahwa akhir pekan Moto3 Jerman 2026 masih sangat panjang. Masih ada sesi FP2, kualifikasi hingga balapan utama yang akan menentukan hasil sebenarnya. Karena itu, pembalap bernomor 9 tersebut memilih tetap fokus. Menutup hari Jumat di posisi P1 adalah perasaan yang luar biasa dan memberikan kepercayaan diri, tapi ini baru hari pertama, kata Veda. Ia menegaskan bahwa belum ada target yang benar-benar tercapai. Masih ada FP2, kualifikasi, dan balapan yang menanti, jadi belum ada yang tercapai sejauh ini. Menurut Veda, perubahan yang dilakukan tim terhadap motornya memberikan dampak yang sangat positif. Ia merasa jauh lebih nyaman saat mengendarai motor dibandingkan sesi pagi. Motor terasa jauh lebih baik sore ini, dan saya bisa mengendarainya dengan lebih percaya diri serta mendekati batas maksimal. Tak lupa pembalap muda Indonesia tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kru Honda Team Asia yang telah bekerja keras melakukan berbagai penyesuaian setelah FP1. Ucapan tersebut menunjukkan eratnya kerjasama antara Veda dan seluruh anggota tim. Kesuksesan menjadi pembalap tercepat bukan hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi yang solid di dalam garasi Honda Team Asia. Kini tantangan berikutnya adalah mempertahankan performa tersebut saat memasuki sesi kualifikasi dan balapan utama. Dengan modal menjadi yang tercepat pada hari pertama, peluang Veda untuk kembali bersaing di barisan depan tentu terbuka lebar. Namun seperti yang diingatkan Hiroshi Aoyama, seluruh rival pasti akan tampil lebih cepat pada hari berikutnya, sehingga fokus dan konsistensi akan menjadi kunci utama. Bagaimana menurut kalian? Mampukah Veda Ega Pratama mempertahankan performa impresifnya hingga sesi kualifikasi dan mengubah kecepatan luar biasa di hari Jumat menjadi hasil besar pada balapan Moto3 Jerman 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari terus dukung perjuangan Veda mengharumkan nama Indonesia di pentas balap dunia.